Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat satu kesempatan buat kami pada malam hari ini untuk belajar firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 83, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tema renungan kita pada malam hari ini, matanya tertuju kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika kita melihat dalam ayat 1 dan 2, Mazmur ini berbicara tentang doa permohonan kepada Tuhan ketika umat Israel menghadapi musuh. Mazmur ini bukanlah mazmur pribadi, namun doa Asaf yang mewakili umat memohon pertolongan Tuhan. Karena bangsa-bangsa asing telah bermufakat untuk melenyapkan Israel. Jika kita baca keseluruhan isi dari Mazmur nomor 83 ini, di sini ada beberapa bangsa asing disebutkan seperti Edom, Moab, Amon, Filistin, dan Asyur telah membentuk mufakat untuk menaklukkan Israel. Kemungkinan besar Mazmur ini muncul sebelum kejatuhan Israel Utara atau Samaria di tangan Asyur. Sementara Raja Yehuda adalah Yosafat yang telah mendapat tekanan dari bangsa asing, kita bisa melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 20. Di sini disebutkan Asaf dari keturunan Lewi yang ikut berdoa dan mendorong Raja Yosafat agar tidak takut, karena Tuhan akan menolong. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 sampai dengan 15. Inilah kehebatan para penyanyi dalam bait suci. Mereka bukan hanya bernyanyi saja dalam ibadah-ibadah, namun ikut mensiasati keadaan perjalanan bangsa, menciptakan mazmur, berdoa, dan menyampaikan permohonan agar Tuhan tidak berdiam di atas apa yang dialami umatnya. Mereka berdoa minta Tuhan tidak berpangku tangan, namun mengangkat tangan untuk memberkati umatnya dan mengalahkan musuh dan melenyapkan umat Israel. Bapak Ibu, musuh yang dimaksud di sini bukan musuh pribadi raja atau musuh pemazmur. Mereka adalah pendoa-pendoa untuk bangsa dan menyokong yang kuat bagi Noara pemimpin, agar mereka kuat dalam menghadapi tantangan bangsa asing. Di sini ada 3 istilah yang disampaikan Asaf dalam renungan malam ini, yaitu bungkam, berdiam diri, dan berpangku tangan. Kata-kata ini menunjukkan tiada batas respon. Bungkam berarti tak berkomentar apapun. Berdiam diri tidak meresponi, dan berpangku tangan tak mau menggerakkan dan mengulurkan tangan untuk menolong. Tuhan tentu tidak akan bungkam, tidak akan berdiam diri, dan tidak berpangku tangan, namun akan bertindak menyelamatkan umatnya. Di sini kita bisa melihat bahwa sebaliknya Tuhan akan berperang. Kita yang tenang sebagaimana pengalaman umat Israel di padang gurun. Kita bisa melihatnya di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk saya, kamu, dan untuk kita semua, jemaat yang terkasih. Sebagaimana Asaf, demikianlah hendaknya kita menjadi pendoa syafaat atas keadaan bangsa dan negara kita. Berdoa syafaat atas segala apa yang terjadi di sekitar kita. Berdoa syafaat atas apa yang terjadi di sekitar kita. Berdoa syafaat atas apa yang kita rasakan saat ini. Percaya Tuhan akan menolong. Dia tidak diam dan juga tidak berpangku tangan. Karena mata Tuhan akan tertuju kepada kita dan Ia akan menolong, membebaskan kita dan mengasihi kita. Dia akan mengasihi kita selamanya dengan cinta, kasih, dan sayangnya. Karena matanya tertuju hanya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang sangat berharga, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa memandang kami, dan biarlah Tuhan kami juga boleh senantiasa hanya memandang kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.